Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Luciana Yositasari, Kepala Taman Kanak-kanak Swasta Alfa Omega Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang Parenting Class Collaboration, atau bisa juga disebut dengan permen klasik. Parenting Class Collaboration adalah kemitraan antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan anak dan membuat metode belajar menyenangkan untuk keberhasilan anak belajar di rumah ataupun di sekolah. Parent meeting atau yang biasa disebut dengan parenting melibatkan berbagai informasi untuk meningkatkan metode-metode belajar anak yang dapat digunakan oleh orang tua dan guru. Pertemuan ini juga dapat membangun kepercayaan, menciptakan komunikasi dan konsistensi anak dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah. Taman Kanak-kanak Swasta Alfa Omega berada di tengah kota Kabupaten Landang, lokasi cukup strategis dan akses jalan yang mudah dijangkau. Terdiri dari 1 kepala sekolah, 9 guru dan 1 tenaga administrasi dengan jumlah siswa 104 anak. Dengan berbagai macam karakter anak, latar belakang orang tua yang berbeda-beda, dan cara penanganan anak yang berbeda pula. Kemajuan zaman yang serba digital dan pemanfaatan digital oleh peserta didik membuat anak-anak fokus dengan smartphone maupun gadgetnya masing-masing. Ditambah lagi dengan kesibukan orang tua yang terkadang tidak ada waktu untuk mendampingi putra-putrinya saat bermain dan belajar. Hal tersebut dapat mendorong anak semakin fokus pada gadget sehingga kurang berkomunikasi dengan orang tua mereka. Kurangnya pemahaman orang tua akan kemampuan anak menjadi salah satu alasan memaksakan anaknya harus menguasai semua materi pembelajaran. Tak heran, anak-anak usia 3-6 tahun sudah mendapatkan les private untuk memenuhi target bisa membaca, menulis, dan berhitung tanpa melihat kemampuan anak-anak dalam belajar. Dengan kata lain, telah terjadi pemaksaan terhadap minat belajar anak. Sesuai dengan usia anak taman kanak-kanak yaitu 4-6 tahun, di mana kegiatan anak cenderung lebih suka bermain hal-hal yang menyenangkan. Maka teknik atau metode pembelajaran dilakukan dengan cara bermain sambil belajar. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif yang menegaskan pembelajaran bermakna melalui bermain dan berorientasi pada perkembangan anak. Hal ini terkadang tidak sesuai dengan harapan orang tua yang menginginkan anaknya belajar, sehingga timbullah statement anak harus bisa membaca, menulis, dan berhitung saat lulus TK. Kenapa main terus? Kapan belajarnya? Pelajaran di SD sudah sangat susah, jadi di TK harus belajar, les, dan lain-lain. Statement ini sering muncul menjadi pertanyaan dan pernyataan banyak orang tua. Bahkan dapat mengakibatkan munculnya tuntutan orang tua terhadap guru agar anak lebih banyak belajar daripada bermain. Melihat perbedaan pandangan orang tua terhadap pembelajaran di PAUD, maka tercetuslah inisiatif Parenting Class Collaboration dengan tujuan 1. Berbagi informasi. Dalam kegiatan parenting ini, guru maupun orang tua dapat berbagi informasi tentang dasar hukum kurikulum pembelajaran PAUD yang mengedepankan prinsip belajar sambil bermain. Orang tua dan guru juga dapat berbagi informasi perkembangan anak selama berada di taman kanak-kanak. Orang tua juga dapat berbagi informasi satu dengan yang lain dan berbagi pengalaman dalam mendidik anak. Kedua, dalam kegiatan ini, guru dan orang tua juga dapat membangun kemitraan dalam proses pembelajaran untuk perkembangan anak yang lebih baik dan tepat sesuai dengan kemampuan anak. Orang tua dapat memahami kemampuan anak masing-masing serta mengetahui tingkat pencapaian anak. Dengan demikian, orang tua dan guru bisa berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ketiga, quality time. Maksudnya adalah di tengah kesibukan orang tua yang semakin besar dan semakin besar?
Quality time maksudnya adalah di tengah kesibukan orang tua yang sebagian besar adalah pekerja kantoran dan juga wira swasta, cukup membuat kurangnya waktu untuk bermain dan belajar bersama anak. Sehingga waktu parenting kelas ini dapat digunakan sebagai bentuk quality time antara orang tua dan anak dalam bermain sambil belajar. Dalam kegiatan ini juga orang tua dapat memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh anak saat bermain dan belajar bersama. Keempat, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peran orang tua dalam proses pembelajaran anak, mendampingi anak dalam bermain maupun belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Tantangan. Dalam melaksanakan kegiatan parenting class collaboration, kami menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yang pertama, miskonsepsi tentang kegiatan parenting. Biasanya parent meeting berisi tentang rapat antara orang tua dengan guru. Namun ini berbeda. Parenting kali ini atau parent meeting kali ini melibatkan orang tua dan anak dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, kesibukan dalam pekerjaan menjadi alasan orang tua tidak hadir dalam kegiatan. Tak sedikit orang tua sibuk dan mewakilkan kegiatan ini kepada nenek, kakek, om, tante, bahkan pengasuh anak. Ada pula yang tidak hadir karena tidak mendapat izin dari atasan. Sehingga informasi yang disampaikan dan kegiatan refleksi tidak sampai ke orang tua dengan tepat. Aksi nyata. Dalam pelaksanaan kegiatan parenting class collaboration ini, kami mengangkat tema literasi dan numerasi di mana anak mengenal konsep huruf dan angka melalui warna, gambar, dan benda-benda di sekitar. Yang pertama dilakukan adalah persiapan materi dan lokasi. Penataan ruang dan alat lain sangat diperlukan supaya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah orang tua hadir di ruangan, kemudian mendengarkan arahan kepala sekolah tentang kegiatan secara singkat serta tujuan kegiatan parenting kelas, anak-anak dapat bergabung di kelas. Orang tua dapat memulai kegiatan bermain dan belajar bersama anak. Guru memberikan ruang kepada orang tua untuk mendampingi anaknya masing-masing dalam kegiatan bermain sambil belajar. Anak dapat menghubungkan angka sesuai dengan gambar binatang atau merangkai huruf dengan warna-warna yang tersedia. Setelah itu, anak dan orang tua dapat memilih alat main sesuai dengan minat atau apa yang disukai oleh anak. Dalam kegiatan main ini, orang tua dapat menstimulasi anak dengan pertanyaan-pertanyaan identik, baik tentang angka, huruf, maupun pelafalan benda-benda yang ada di sekitarnya. Setelah selesai bermain, orang tua dan anak dapat mengisi refleksi pembelajaran yang telah tersedia. Anak-anak bisa mengisikan perasaan yang dirasakan hari ini selama belajar, juga aktivitas yang disukai mereka, apa yang mereka harapkan untuk esok hari. Sedangkan orang tua dapat mengisikan kesan selama pembelajaran dan saran harapan untuk perkembangan anak-anak. Dengan adanya kegiatan permen klasik, orang tua maupun guru dapat meningkatkan metode-metode belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak didik. Menambah pengetahuan orang tua terhadap perkembangan anak dan metode-metode pembelajaran yang dapat dilakukan orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah. Kegiatan ini dapat memotivasi orang tua dalam berkomunikasi dengan anak baik melalui kegiatan bermain maupun belajar. Diharapkan miskonsepsi terhadap pendidikan di taman kanak-kanak telah terpecahkan dengan pendampingan baik dari guru maupun orang tua. Saya bersama dengan rekan-rekan guru yang lain tidak menutup saran serta kritik yang membangun dari orang tua dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk membangun perkembangan peserta didik. Harapan kami, program ini dapat dikembangkan dan menghadirkan kolaborasi baru bersama dengan orang tua dan peserta didik. Saya juga berharap apa yang sudah saya bagikan dalam aksi nyata permen klasik ini dapat bermanfaat bagi para pendidik, orang tua maupun anak-anak. Akhir kata, salam anak hebat.